Nah, Sase Lover, sekarang di depan kita udah ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bacem ayam. Nah, boleh disebutin satu persatu nih, Chef. Oke, teman-teman di rumah kita hari ini mau buat ayam bacem. Ya, jadi baceman ini udah sangat populer ya, terutama familiar di Indonesia. Metode cookingnya sederhana, simple, terutama buat menu-menu. Ini kan menu-menu yang nggak spice, yang nggak pedes ya, jadi bisa buat buka puasa, terus apa lagi? Bisa buat sahur. Betul. Momen Ramadan ini sangat-sangat cocok banget dengan menu hari ini, gitu ya. Jadi bahan-bahannya teman-teman di sini ada gula merah, ya, ada apa? Ini ada lengkuas, ada jahe, ya, ada rempahnya ya. Kita ada daun jeruk sama daun salam. Di sini ada bumbu putihnya, kita pakai bawang merah, bawang putih sama ketumbar. Ya, kalau beberapa daerah punya basic bumbu dasar yang berbeda, ada yang mau pakai kemiri, sok tidak apa-apa. Ya, jadi ada yang mau hanya ketumbar juga nggak apa-apa. Jadi itu opsional ya, karena basic bumbu paste di Indonesia kan ada bumbu merah, bumbu putih, bumbu hitam, bumbu kuning. Ya, jadi itu. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Kalau emang kan namanya cookingnya itu sustainable ya, jadi pakai bahan yang lebih banyak di daerahnya. Jadi kalau di daerahnya banyak kemiri, boleh pakai kemiri, nggak apa-apa, boleh ya. Jadi makin banyak rempah Indonesian food itu makin rich, makin kaya rasa, makin wah luar biasa dibanding masakan ya kita di luar negeri ya. Nah, kita lebih kaya rempah gitu. Terus ini ada asam jawa, udah kita cairin ya. Betul. 1 sendok teh kita sama airnya jadi 1 sendok makan. Betul. Sini kita nggak pakai banyak penyedap atau yang lain karena nanti air kelapa ini udah ngeluarin rasa gurih. Betul. Ya, dari ketemu garam, ketemu gula merah, sama ketemu air kelapa, itu udah cukup membalancing untuk bikin taste ayam ini udah gurih. Jadi nggak perlu banyak MSG ya. Betul. Atau jadi di puasa ini supaya kita juga hidup sehat, jadi dikuranginlah hal-hal seperti itu. Benar-benar. Bener ya? Umaminya dari garam. Betul, iya. Satu lagi terakhir nih, ini buat coloring, buat warna. Jadi biar apa ya? Jadi lebih ke light golden brown ya. Jadi lebih terus coklatnya lagi itu dari tambahan kecap manis. Gitu. Karena orang Indonesia banyak kan manis-manis. Betul nggak? Betul. Oke, terus ini ada air kelapa ya. Kalau optional emang susah, tapi air kelapa ini kan gampang ya. Benar, jadi carinya ternyata mudah nih, Chef. Mudah, jadi ke tukang kelapa, saya minta airnya dong, pasti dikasih ya. Kalau emang susah lagi tidak di daerah yang banyak kelapa, teman-teman boleh pakai santan. Karena kan sebenarnya itu adalah turunannya, gitu. Jadi nggak harus berpaku sama, wah harus air kelapa. Kalau emang mau diganti, secara otentik kita pakai air kelapa. Tapi kalau emang optional, oh ternyata air kelapa susah loh. Kita mau nyari rich atau flavor kelapa itu dari mana? Mau nggak mau, ya ada no choice ya. Jadi boleh diganti dengan santan. Ya, jadi nanti kan ini turunan dari kelapa juga, satu jenis ya kan. Jadi bahkan lebih rich lagi, lebih kaya lagi ya. Cuman emang costnya masih lebih mahal. Iya, oke. Terus, nah ini ada spesial dish kita nih ya Pak. Ini ayam. Ada ayam dari mana nih? Ini ayamnya dari pasar. Oh, saya dari mana? Ini ayam dari pasar nih. Ya ini kita pakai ayam broiler ya. Ya potong 8. Jadi di rumah boleh pakai potong tergantung kebutuhan ya. Buat industri ada yang potong 14, 1,3 ya tergantung size-nya. Terus kalau 1 kilo boleh dipotong 8, boleh potong. Ada yang harganya lebih mahal lagi, bisa cuma dipotong 4. Benar. Betul. Jadi tergantung selera ya. Tergantung selera sama kebutuhan teman-teman di rumah. Jadi disesuaikan semuanya. Nah, hari ini kita potong 8 aja. Oke. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Betul, lebih cepet matangnya juga. Karena kan semakin size-nya semakin kecil, jadi itu proses cookingnya lebih cepat. Gitu.
Oke Chef, sebelum masuk ke proses pembuatannya, aku mau tanya-tanya sedikit seputar ayam. Boleh. Nah, cara memilih ayam yang segar nih Chef. Mungkin ada beberapa teman-teman sate lovers yang belum tahu gimana sih cara memilih ayam yang segar nih di pasaran. Oke, pastinya kita bisa ngelihat tekstur dari luar ya. Dari luar itu kalau ada warnanya udah kebiru-biruan, ya kan? Terus sudah nggak kelihatan seger, ya kan? Seger itu dalam arti kadar airnya, terus dia udah berwarna atau biru atau udah ada lebam-lebam, itu berarti udah nggak fresh. Better ya. Kalau kita bicara beli ke pasar ya. Kalau teman-teman udah masuk ke dunia industri, berarti harus lebih selektif lagi memilih vendor yang harus sertifikasi halal, punya potongan yang bagus. Teman-teman harus juga cek potongannya ya. Jadi itu dari dasar itu berpengaruh ke ingoing sampai outgoing sampai ketemu customer. Kalau proses dari awalnya kita udah salah, pemilihan bahan salah, nanti customer pun kecewa. Akhirnya produk yang kita hasilkan itu nggak maksimal dan akhirnya wah percuma kita masak bener-bener pakai hati ya, cinta, akhirnya hasilnya kurang maksimal. Lebih ke situ sih. Kelihatan dari visualnya. Visualnya kelihatan. Kalau ayam yang bagus dan yang nggak bagus itu kelihatan. Jadi pertama sebelum disentuh-sentuh kita bisa lihat visualnya dulu. Visualnya, kalau udah biru, terkadang kan ada yang ayam tiren gitu ya. Terus kalau kayak gitu biasanya kalau mati bukan karena kita potong, itu biasanya smell. Jadi baunya pasti kecium meskipun di apapun ya. Kalau masalah ada yang disuntik atau apapun itu sebenarnya hanya infuse untuk size-nya aja, tapi untuk pengaruh ke kesegaran ayam sendiri itu tidak terlalu ya. Cuman untuk size-nya biasanya ya ada oknum lah yang pengen ini harus gede nih size-nya biar harganya mahal. Betul, gitu. Biar kelihatan ayamnya gemuk gitu ya. Nah Chef, kalau untuk cara penyimpanan ayam sendiri nih, yang baik itu seperti apa sih Chef? Kalau penyimpanan ayam sendiri itu tergantung kita mau beli yang frozen atau yang fresh. Atau fresh dalam arti bisa potong ya. Itu kalau potong berarti jangan dicuci kalau bisa. Ayam justru jangan dicuci ya? Kalau dicuci ntar dia basah. Enggak ya? Biar nggak tegang gitu. Jadi kalau dicuci, ini ayam ini banyak mengandung bakteri ya, salmonella terutama. Jadi karena apa? Dalam usus-ususnya itu banyak mengandung bakteri, apalagi kita tahu ya pemotongan ayam itu ya ada beberapa yang terkontrol dengan bagus, ada yang enggak ya. Jadi lebih baik untuk menghindari karena ayam ini banyak bakteri salmonella, teman-teman jangan disarankan untuk mencuci ayam karena itu malah jadi bakteri yang nambah ke ayam sendiri. Tadi ayamnya udah sedikit mungkin ada bakteri salmonella karena nanti akan mati dengan proses masak. Cuman kalau kita mau nyimpen terus kita cuci dulu, itu malah bakterinya makin banyak gitu. Jadi please jangan dicuci, kalau bisa ya dirapikan ya kan, nanti baru harus disimpan di freezer kalau emang untuk waktu lama. Ya kalau untuk waktu nanti buat besok ya better tetap disimpan di freezer. Kalau mau di cooking langsung ya minimal jangan di room temperatur. Room temperatur itu suhu ruangan ya. Karena di situ bakteri akan berkembang biak karena kan panas. Ya, lebih paling di chiller ya Chef ya? Di chiller di kulkas, boleh suhu kulkas 4 sampai 10. Ya, bukan minus ya, kalau minus itu freezer beku. Ya. Jadi lebih aman. Berarti kalau misalnya nih Chef, saya taruh ayamnya di freezer kan? Betul. Terus mau saya olah nih besokannya, itu sebenarnya boleh nggak sih untuk kita langsung taruh ke room temperatur atau kita kucurkan di bawah air? Atau baiknya kayak gimana nih Chef? Ini sekalian edukasi ya. Iya benar. Jadi proses thawing itu ada 3. Ya, ada room temperatur, ada air mengalir, ada thawing chiller. Ya, room temperatur pun ini mau apa nih? Enggak nih, mungkin ada sate lover yang bingung arti thawing nih Chef. Thawing. Thawing itu proses pengubahan suhu dari beku ke suhu room temperatur atau normal gitu. Jadi teman-teman nanti untuk masak sendiri itu nggak butuh waktu lama. Ya, karena kan nanti kalau masaknya dari beku, kandungan es di dalam itu masih banyak. Jadi membuang salah satu gas, waktu kita juga ya kan. Jadi teksturnya juga berubah. Jadi lebih baik yang udah room temperatur. Jadi harus di thawing, harus dinormalkan suhunya dulu ke suhu normal, baru
meranah ke proses cooking. Jadi ada 3 tadi ya. Iya. Kalau mau simpan di chiller boleh 1 hari sebelumnya atau besoknya. Nah, kalau mau ke room temperatur kayak kita taruh di sini karena emang kita mau masak nih langsung, itu boleh. Tapi ya minimal harus udah di hari itu juga gitu supaya nggak tadi danger zone ya terlalu kan? lama di suhu ruang. Betul, itu akan spoil. Terus kalau mau air mengalir boleh, tapi harus tercover. Oh, nggak boleh langsung ya? Nggak boleh, harus terwrapping atau di vakum kayak beli makan ayam frozen gitu. Itu boleh, tapi air mengalir, nggak boleh dibuka. Kayak tadi jatuhnya kalau dibuka kena bakteri. Jadi lebih simpel ya. Iya, harus tahu juga biar nggak salah produk. Terutama yang mau buat bisnis nih, ya. Iya benar, supaya kualitas ayamnya tetap terjaga. Betul, ya, Chef ya. Harus. Oke, itu tadi sedikit informasi mengenai ayam nih Source Lover, cara menyimpan, cara mengolah, cara memilih ayam di pasaran.